Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Lestari, NIM C1K 018094. Saya dari kelas B, Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah, di mana dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang praktikum rekayasa aquaculture dengan judul desain dan konstruksi kolam ikan. Dalam pembuatan kolam ikan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti yang pertama ada desain outlet, kemudian yang kedua ada persiapan dasar kolam, kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga pembuatan dinding kolam, kemudian yang ketiga ada pelapisan dinding kolam, kemudian yang keempat ada tiang penyangga, kemudian yang keenam ada persiapan tepi kolam. Baiklah, yang pertama ada desain outlet, di mana desain outlet ini sangat penting dalam sebuah kolam budidaya, di mana outlet ini merupakan tempat saluran pengeluaran air dari sebuah kolam budidaya, di mana dalam kolam budidaya ini saluran outlet yang harus diperhatikan dalam desain outlet ini yaitu tingkat kemiringannya. Karena menurut referensi yang saya baca, semakin miring desain outletnya, maka semakin bagus pengeluaran airnya. Karena outlet ini berpengaruh terhadap kualitas air seperti suhu DO, pH, kekeruhan, dan lain-lain. Dimana apabila kualitas airnya kurang baik, maka biota yang akan dibudidaya pun tidak akan tumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua ada persiapan dasar kolam, di mana dalam persiapan dasar kolam ini perlu diperhatikan kebersihannya atau sterilisasi, karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas budidaya, di mana dalam hal ini ada sebuah referensi yang saya baca, di mana area budidaya yang baik yaitu di tempat yang datar, karena di tempat yang curam akan menekan biaya dalam pembuatan kolam budidaya. Dan dalam persiapan dasar kolam ini tanah berperan penting dalam menahan air selama proses budidaya. Dan menurut referensi yang saya baca, tanah berperan penting, di mana tanah berfungsi sebagai penahan air selama proses budidaya. Kemudian yang ketiga yaitu dinding kolam. Dalam hal ini, di mana pembuatan dinding kolam ini dilakukan menggunakan besi yang kemudian dilapisi oleh karpet dan atasnya dilapisi oleh selang agar atas dari besi itu tidak tajam dan tidak membuat si terpal nantinya tidak bolong. Dan dalam pembuatan dinding kolam ini perlu dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kebocoran atau hal-hal yang tidak diinginkan. Karena semakin baik kualitas dari dinding kolam, maka akan semakin baik untuk para pembudidaya, karena tidak akan menekan biaya, di mana
nantinya apabila kualitas dinding kolamnya buruk, maka akan menambah biaya lagi bagi si pembudidaya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu ada pelapisan dinding, di mana dalam pelapisan dinding ini dilakukan setelah penataan dinding kolam, di mana sebelum pelapisan dinding ini menggunakan terpal, terpalnya terlebih dahulu dicuci bersih agar tidak terjadi kontaminasi nantinya setelah ditempatkan di dalam kolam. Kemudian dalam hal ini setelah terpal dicuci, kemudian ditempatkan di kolam dengan ditata sedemikian rupa agar sesuai yang kita inginkan. Dalam pelapisan dinding ini perlu diperhatikan terpalnya apakah tidak terjadi kebocoran atau tidak, dan apabila terjadi kebocoran maka akan dilakukan pengeleman untuk hasil yang lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya ada tiang penyangga, di mana dalam tiang penyangga ini setelah pelapisan dinding kolam, maka akan dilakukan penyangga, di mana penyangga ini berfungsi untuk memperkuat atau memperkokoh kolam tersebut agar airnya tidak merembes, di mana dalam tiang penyangga ini biasanya menggunakan bataku atau kayu. Dan selanjutnya itu persiapan tepi kolam, di mana dalam persiapan tepi kolam ini setelah semuanya selesai dengan penyangga dan lain sebagainya, kemudian tepi kolam diatur sedemikian rupa dan diikat dengan tali nilon, dan setelah diikat dengan tali nilon, kemudian diperhatikan konstruksi kolamnya seperti apa dan desainnya apakah cocok atau tidak. Apabila semuanya sudah siap, maka dilakukan percobaan tentang konstruksi kolam agar nantinya tidak terjadi kerugian saat melakukan budidaya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.